Waduh, pagi-pagi udah filter. Waduh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Suaranya agak lemes nih. Waduh, ini habis dari ronda, habis dari sawah. Ronda. Rondanya di sawah. Oh, rondanya di sawah. Iya. Waduh. Alhamdulillah. Kaki gimana ya? Aki-aki iya, tumben belum, nanti sebentar lagi biasanya. Sebentar lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngerasain aku ya? Iya. Oke. Aduh. kemana Udara ini ya? dingin ya? Kenapa ya? Iya Ki. Aduh. Wah, pakai sarung ya? Pakai sarung, Biasa. kedinginan. Habis ngontrol sawah tadi. Oh iya benar. Habis tidur sih. Tidur di pos. Di pos apa di sawah? Di pos ini di saung. Katanya ronda. Iya, ronda ngeliatin itu apa Mas Toto? Hama-hama tikus itu Ki. Oh, jagain tikus. Jagain. Ya tikus memang nggak bagus, ya kan? Iya. Tikus di sawah makan ini, tikus di negara juga nggak bagus juga. Paling Tapi yang rondain siapa? Nah itu dia. KPK. KPK itu urusan KPK lah. Kita dukung aja apa yang dilakukan KPK. Iya. Fokus kita itu soal pangan. Dan kopi. Ah, ya, kopi. Gimana Mas Toto? Iya. Biar nggak terlalu ini. Iya. Iya. Aduh. Kelihatannya Mas Bungsun ngantuk banget. Ngantuk banget, Ki. Ampun deh. Ini tanggal 24 September bertepatan dengan Hari Agraria Nasional. Oh iya. Ya kan? Iya. Kita ucapin dulu lah, ya kan? Selamat. Hari Agraria Nasional. Terima kasih atas dedikasinya para petani Indonesia. Iya, atau Hari Tani, gitu kan. Jadi, apa namanya? Penduduk kita itu katakan 268 juta. Ya. Kalau seandainya sehari makan satu piring aja. Ya. Kita rata-rata oke lah dikurangin bayi katakan 250 juta. Berarti minimal ada satu piring. Ada 250 juta piring sehari makan. Kalau sehari 3 kali makan, Ya 3 kali 250 juta. kalau kayak saya nambah. Jadi itu kebutuhan beras kita. Itu baru beras itu udah berapa juta ton. Benar-benar. Ya. Belum lagi kebutuhan kedelai. Kenapa kedelai? Yang makan tempe kan hampir 100 juta orang sendiri. Benar. Oh enggak, Pak. Alhamdulillah. Belum lagi jagung. Langsung sikat nih ya. Siap. Ki, sorry Ki. Ya. Gitu. Jadi kebutuhan kita Langsung akan produk pertanian itu begitu tinggi. Tinggi banget. Nah, problemnya kenapa tanah yang luas kita itu tidak bisa untuk mengcover pangan kita. Dulu kita sempat swasembada pangan, ya kan? Ya jujur aja saya pernah itu ya riset kecil-kecilan lah di suatu daerah, di suatu kabupaten yang dipuji oleh pemerintah bahwa dia salah satu yang mempunyai produk pertanian yang tinggi. Jadi dia itu satu desa luasnya sekitar 218 hektar kalau nggak salah. Dia bisa memproduksi dalam setahun itu berapa ribu ton. Karena satu hektarnya dia bisa 4 ton. Sebenarnya 4 ton itu udah cerita lama. Ada juga yang bisa bereksperimen sampai 5 ton bahkan sampai 8 ton. Tetapi ini belum bisa dikembangkan sampai 1 hektar 8 ton. Masih rata-rata 4 ton. Kadang-kadang ada yang kurang. Nah ini padahal kita udah modernisasi pertanian. Alsintan itu alat pertanian, alat modern seperti semprotan atau traktor segala macam padahal udah dipasok, cuma belum ini. Pernah saya tanya, apa problemnya? Anak muda sekarang tidak mau jadi petani. Problemnya di situ. Jadi mereka itu rasanya gengsi jadi petani. Kena lumpur, kena panas matahari, belum mau jadi petani. Dia lebih milih ya kerja kantoran atau mungkin kerja di bidang lain. Jadi petani itu jarangnya. Ya memang petani macam-macam. Kalau petani gurem ya dia memang benar-benar buruh tani atau penggarap aja. Tapi gini Ki, sebenarnya anak-anak muda juga bisa berkaca kisah sukses anak muda yang di Magelang tuh. Nah itu ceritain tuh. Gitu. Biar nanti teman-teman nyalin untuk terinspirasi. Iya. Kita butuh petani banyak banget nih. Jadi di Magelang ada pertanian beras organik Ki. Yang itu diinisiasi oleh anak-anak muda tuh Ki. Keren. Bahkan gini, kenapa harus organik gitu kan? Iya. Selain produknya sehat, lahannya juga jadi sehat juga kan. Iya. Revitalisasi lahannya juga. Iya. Dan sebenarnya ya ini saya baru cerita lah ya, baru diceritakan. Alat-alat yang digunakan juga canggih-canggih Ki. Canggih-canggih. Mesin dari zaman. Bahkan ada mesin gini. Mesin yang bisa membedakan, yang bisa memilah-milah langsung beras yang masih bekatul, yang sudah ini dan ukurannya Ki. Ada yang ukuran sampai segitu, segitu canggihnya. Nah,
Seharusnya anak-anak muda kita bisa berkaca ke mereka tuh. Iya, iya. Oh, berarti kayak ini si Meli Manohutu kan sempat juga ya, pertanian organik sehingga berasnya juga. Memang kalau misalnya menempuh ke pertanian organik, itu 1 kilonya juga lumayan ini tuh berasnya tuh. Kalau beras biasa kan mungkin 8.000 sampai 10.000 per liternya ya. Tapi kalau beras organik tuh bisa 50.000 per kilonya. Dan di situ itu adalah tempat restoran cepat saji ngambil beras organik terbesar itu di Indonesia. Iya. Nah itu artinya kan masa depannya cukup menjanjikan dong. Iya kan. Penghasilan dari pertanian beras organik itu cukup menjanjikan. Iya. Dan apa namanya kisah-kisah itu tuh harus di-cloning, disebarkan ke pemuda-pemuda yang lain. Ayo menjadi petani. Saya pernah wawancara dengan seorang supir taksi di asal Indramayu. Jadi gini, dia narik taksi apabila lagi tidak musim panen. Ketika musim panen dia berhenti narik taksi, dia pulang ke kampungnya, dia jadi buruh panen. Karena hasilnya lumayan jadi buruh panen. Tetapi kalau ada juga kisah yang miris juga, petani bawang di Brebes, begitu harga bawang jatuh, jeret, biaya manennya itu aja udah di atas daripada harga bawang per kilo. Artinya seandainya itu dipanen, dijual, itu nggak cukup untuk mengcover biaya panen dan biaya ini. Nah ini tugas pemerintah untuk menjaga bagaimana produk pertanian itu supaya harganya stabil. Iya kan? Jadi sampai sejauh ini memang kenapa harga beras kita tuh masih tinggi karena biaya produksinya mahal. Kenapa produksinya mahal? Satu, tenaga petaninya, tenaga yang nyangkul, tenaga yang traktor itu tinggi. Kedua, pupuk juga masih tinggi. Nah ini kayaknya mungkin harus ke campur tangan pemerintah bagaimana subsidi pupuk lebih gencar lagi di wilayah-wilayah yang memang pertanian diandalkan. Kayak Kerawang itu kan juga salah satu lumbung padi nasional, Indramayu itu juga. Terus juga di Jawa Tengah, di Klaten itu juga salah satu penghasil padi yang termasuk tinggi. Ini belum ngomongin komoditas lain ya. Ini fokus ke padi aja itu udah luar biasa. Dan ada lagi, sekarang ada temuan lagi padi laut. Jadi menanam padi itu dengan air laut. Air asin ya? Air asin. Nah itu juga kalau seandainya dikembangkan di sini juga luar biasa karena kita negara kepulauan. Negara yang cukup luas ya? Luas. Negara kita itu komposisi antara daratan dan lautan itu 25 dibanding 75. 25% daratan, 75% lautan. Jadi udah berapa ribu hektar aja tuh bisa nanam padi laut seandainya itu bisa dikembangkan. Teknologinya udah ada, asal kita mau belajar, kita menggali itu udah ada. Itu dari segi sawah. Kedelai kita masih ketergantungan dari asing loh. Untuk tempe yang kita makan sehari-hari kita masih impor. Kedelainya ya? Kedelai kita belum bisa untuk bikin tempe karena dibutuhkan kedelai yang gede-gede kan. Dan kedelai kita memang lebih mahal persoalannya. Jadi kalau kita pakai kedelai produk lokal, harga tempenya mau jual berapa? Nah itu juga salah satu kendala ya. Ya tapi juga kedelai kita juga bagus untuk bisa untuk bikin susu atau untuk bikin protein-protein nabati lainnya. Jadi itu ya kita jadi ingat bahwa kita era-era zaman Majapahit lah ya. Kita mundur terlalu jauh nggak masalah. Di zaman itu pertanian udah bener. Walaupun belum ada ilmu pengetahuan pertanian secara canggih seperti sekarang, tapi dulu pakainya Pranoto Mongso. Jadi perbintangan itu. Iya, perbintangan. Kalau ada lintang Buluku di selatan berarti itu saatnya musim tanam. Jadi nggak menyalahi itu saatnya panen-panen, saatnya ini sehingga itu justru untuk mencegah datangnya hama. Ketika kita istilahnya menerobos musim tanam itu sesuai dengan Pranoto Mongso. Nah itu yang sering kadang-kadang menimbulkan hama. Ada hama walang sangit lah, ada hama wereng, hama tikus, dan hama yang lain-lain. Dan ada persoalan lain juga ketika padi masih hijau, sudah ada yang beli. Nah penghijauan ini juga termasuk agak berpengaruh terhadap sehingga petani kita tuh nggak mencapai kesejahteraan. Jadi belum udah dibayarin sehingga itu kacau itu. Itu kacau. Memang dibutuhkan namanya entah bank tani atau apapun namanya sehingga petani itu bisa memproduksi sawahnya untuk beli pupuk, untuk beli bibitnya, untuk mengolah biaya ngolah sawah, untuk pengairan yang lancar dan lain sebagainya itu kan
kadang-kadang ketika musim panas nyari air susah, dia harus ngebor. Ya. Nah, itu berarti butuh semacam pompa air ya, jet pump atau apa untuk ngambil dari bawah. Ada satu kondisi nih, salah satu kondisi di mana petani itu biasanya untuk memproduksi ngutang dulu. Nah, gitu itu dia. Sehingga ketika panen kesejahteraan mereka ya tetap terukur lah. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang begitu juga. Jadi untuk menggarap sawahnya digade dulu. Ya. Begitu panen baru sebagian untuk nebus sawahan yang digade itu kan. Atau kadang-kadang pupuknya juga ngutang. Jadi kadang-kadang nggak bisa nutup untuk pas-pasan aja. Jadi pas untuk makan aja. Setelah 1 hektar katakan dapat 3 ton digiling jadi 2 ton, ya kan? 2 ton beras, 2 ton sekilo 8.000 misalnya, 16 juta. Sekali ngutang, berarti TPC banyak yang ngutang ini. Tajam banget. Tempe banyak yang ngutang, padahal tempe itu tempe dari kedelai juga. Impor. Itu Super. impor juga. Bakwan juga ada kolnya. Kolnya. Iya, itu pertanian sayuran itu. Cabai pertanian. Iya, coba di Sambi. Iya. Harus tuh. Sambi. Boleh ya. Tempenya kedelai super. Saya tahu, saya lebih enak tahu sama kedelai sih. Jadi mungkin seandainya solusi itu ya harus memperbanyak atau mencetak petani-petani muda. Benar. Mencetak kapoktan ya. Kapoktan ya istilahnya yang memimpin penyuluh pertanian, kepala kelompok tani, terus diperbanyak karena bertani itu keren, apalagi kalau pertanian organik. Ya pertanian P huruf besar itu kan meliputi macam-macam ya. Banyak. Kalau misalnya sayuran ataupun buah-buahan itu juga masuk pertanian. Bahkan ayam itu juga masuk ke pertanian. Jadi peternak itu juga termasuk pertanian dalam ini besar ya, dalam skala yang lebih besar. Ya kita harus akui memang kita itu bangsa maritim, bangsa pelaut, tetapi kita juga bangsa petani yang handal, yang sanggup memasarkan hasil taninya ke luar negeri. Nah ini yang harus kita kejar lagi. Dulu kita hasil pertanian kita bisa jual kemana aja, menguasai dunia. Ya kan? Nah makanya harus banyak disebarkan kisah-kisah sukses generasi muda. Kisah sukses, betul. Berarti sebagai petani gitu ya. Betul, harus banyak menginspirasi karena ini apa ya? Gaya hidup, barangkali gaya hidup ya. Jadi orang ngejar ya pakai mobil mewah, populer, mungkin itu yang dipilih barangkali ya. Itu nggak salah juga sih, nggak apa-apa juga. Tetapi bahwa kita butuh petani banyak, iya. Bahwa kalau misalnya kita ingin kaya dari pertanian, sangat mungkin. Karena luas lahan kita itu banyak. Apalagi kalau seandainya lahan gambut yang ada di Kalimantan itu benar-benar dibuka sampai jadi lahan pertanian, wah itu luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Ngomong-ngomong Ki, bukannya sarjana pertanian? Iya, saya sarjana pertanian. Cuma saya tidak menanam padi. Kita menanam budi aja. Saya menanam budi dan menanam kata-kata. Saya menanam kata-kata. Jadi kata-kata pagi-pagi? Panennya berupa naskah, ya kan? Berarti sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Begini. Di Kalimantan ya Ki? Kalimantan. Ini ada puisi nih, entah berkaitan dengan pertanian atau tidak. Tetapi saya sangat suka dengan puisi ini. Pasti semua tahulah siapa penulis puisi ini. Jalaluddin Rumi. Wah, Jalaluddin Rumi. Dia salah satu tokoh sufi ya. Ada yang menggambarkan gini, kalau Jalaluddin Rumi itu mencapai puncak itu secepat kilat. Sementara Fariduddin Attar dia mencapai puncak seperti cacing mendaki pelan-pelan. Ibaratnya puncak itu sebuah gunung, Jalaluddin Rumi itu cepat, tapi Fariduddin Attar merayap. Oke, kali ini saya akan baca karya Jalaluddin Rumi. Ini tentu saja sudah diterjemahkan ya. Saya ini tidak ditulis siapa yang menerjemahkannya. Judulnya
kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan oleh Jalaluddin Rumi. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan, karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan tentang Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai pejalan. Biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang. Dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Terima kasih. Ini puisi perenungan banget nih. Iya. Puisi sufistik, kembali kepada Tuhan. Jadi kata Jalaluddin Rumi itu, kalau belum punya ilmu tentang Tuhan, adanya prasangka dugaan-dugaan, jadi ya prasangka baik sajalah. Ya, ya seperti kita berprasangka baik terhadap perkembangan pertanian Indonesia. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depan komoditinya melimpah, baik kuantiti maupun kualitas. Betul, meningkat. Betul. Ya, kita saya mau ini lagi Mas Toto. Iya. Ngontrol lagi. Enggak tidur aja. Hah? Ngontrol kasur saya. Semalam ya ini. Iya deh. Kan? Oh, baterai sampai ini. Oke, saya kesini. Oke. Iya. Biarin deh Pak, gorengannya saya cover semuanya ya. Ya. Iya, siap. Alhamdulillah tuh. Gorengan hutang sampai di cover. Aduh.